Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Allah, luar biasa. Oke, sekali lagi, apa kabar semuanya? Oke, hari ini pembelajaran kita mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin kalian tidak mengetahui apa itu yang dimaksud dengan coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang Ibu absen itu angkat tangan ya. Aura Azhara. Ada? Mana suaranya, Nak? Kevin Ramadan? Kalisa? M. Kelvin? Muhammad Destin? Razik? Sena Aisyah? Aluna Aprilia? Arizal? Dinia? Galang? Gilang? Marwa? Maya? Putri? Richard? Septi? Hadir semua ya hari ini ya? Oke. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau menjelaskan dulu apa tujuan dan manfaat kalian mempelajari coding dan kecerdasan artifisial ini, khususnya di poin berpikir komputasional sebagai dasar coding. Apa nak tujuannya? Pertama, siswa mengetahui apa itu pengertian dari berpikir komputasional sebagai dasar coding. Yang kedua, komponen apa saja yang terdapat di dalam berpikir komputasional. Yang ketiga, apa saja hubungan antara berpikir komputasional sebagai dasar coding dan dengan kecerdasan artifisial, serta bagaimana penerapannya, manfaatnya dalam menghadapi permasalahan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat dalam belajar, oke? Tepuk semangat, semangat, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, belum fokus ya nih. Ulang lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, hebat semua ya. Pagi ini masih ceria, semangat belajar? Semangat ya. Apalagi kalian belum tahu apa itu coding ya, apa itu kecerdasan artifisial. Ada yang tahu coba? Apa coding? Tidak tahu nak ya? Pernah kalian bermain HP? Pernah tak? Pernah kalian bermain internet? Pernah. Nah, coding dan kecerdasan artifisial itu merupakan suatu program di mana kode-kode program itu yang dipaparkan oleh manusia diterapkan kepada mesin program komputer seperti komputer untuk menginstruksikan sesuatu, misalkan perintah. Kamu pengen di YouTube misalnya, pernah kamu buka YouTube kan atau Google Voice, pernah kamu ngomong begini. Halo Google, tolong carikan aku karikatur animasi Tung Sahur. Pernah? Nah, itu yang dinamakan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Artinya, nak ya, perintah, kode, program di mana manusia itu memerintahkan sebuah mesin, memerintahkan robot untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, itu yang dinamakan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini bagian sub dari coding dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding.
Ini sudah masuk dalam modul 2 pembelajaran dari coding dan kecerdasan artifisial. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu, ayo. Biar tambah semangat, tegak, berdiri. Kalau ibu, kan ada 3 ya, 3. Kalau ibu bilang begini tangannya ke kawan, karena bertiganya begini, ngadap, berhadapan, saling berhadapan. Tangannya tuh kan, cek ini nak ya, tangannya diluruskan. Kalau ibu bilang mendekat, berarti tangannya mendekat dengan kawannya, begini. Menjauh tangannya menjauh dari kawannya, begini. Kalau ibu bilang tangkap tangan kawannya ya. Siapa yang nangkap berarti dia yang menang. Paham? Paham apa yang ibu bilang? Paham ya? Oke. Menjauh, tangannya diluruskan. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Nah, siapa yang nangkap? Nah, itu ya, berarti siapa? Gilang ya, yang berhasil. Lagi ya, sekali lagi. Fokus ini, nak. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Boleh keluarkan buku catatannya. Ibu jelaskan pengertian dari berpikir komputasional. Nah, di sini sudah ada bahwa berpikir komputasional yaitu cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan oleh komputer. Jadi berpikir komputasional ini maksudnya kita tuh dalam masalah kita tuh harus berpikir secara sistematis dan logis. Misal seperti ini, nak. Pernah tidak kamu pikir? Ini apa, nak? Ini botol minum. Bagaimana caranya air ini bisa ibu minum? Dibuka, pinter. Dibuka bagaimana caranya? Diputar tutupnya. Sudah itu dibuka. Sudah terbuka baru diminum. Gelak. Pinter. Itu yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Berpikir secara kritis, sistematis, dan logis. Nah, pinter semua ya. Slide selanjutnya. Nah ya, berpikir komputasional digunakan dalam memecahkan masalah secara rumit. Dan yang kedua, menganalisis data. Dan yang terakhir, membuat solusi yang bisa diulang atau secara otomatis. Tadi sudah kita praktekkan. Sedangkan konsep berpikir komputasional yaitu berpikir komputasional berarti berpikir memiliki peserta didik memiliki kemampuan berpikir dalam menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Sama saya ibu omong tadi, perintah. Coba seperti ini. Siapa yang bisa bantu ibu ke depan 2 orang, 1 menjadi manusia dan 1 menjadi robot? Coba. Sena dan siapa? Kalisa, ayo maju ke depan sini, nak. Berani? Perhatikan ya, ini contoh dari coding atau berpikir komputasional. Kalisa sebagai robot. Sena sebagai manusia. Manusia ini memerintahkan robot atau mesin atau laptop atau internet. Ayo, Sena bilang ke Kalisa, "Hai robot, belok kanan." Hai robot, belok kanan. Nah, pinter. Hai robot, mundur ke belakang. Hai robot, mundur ke belakang. Mundur sayang. Lagi, perintah. Hai robot, maju ke depan. Hai robot, maju ke depan. Nah,
Hai robot melompat. Hai robot melompat. Nah, seperti itu nak ya. Tepuk tangan dulu untuk Sena dan Kalisa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan prinsip-prinsip atau komponen dari berpikir komputasional, sampai sini ada pertanyaan, apa itu berpikir komputasional? Apa kata Ibu tadi? Apa itu coding dan kecerdasan artifisial tadi? Apa kalau di pikiran kalian? Coba. Berpikir logis. Apa? Berpikir apa? Merupakan suatu kode atau pemrograman untuk melakukan suatu aktivitas yang diinstruksikan dari manusia ke robot. Nah, itu yang disebutkan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Terus prinsip berpikir komputasional. Nah, itu perhatikan ya, di depan ada 4. Prinsip atau elemen dari berpikir komputasional. Pertama apa coba? Decomposition. Yang kedua, pattern recognition. Yang ketiga, abstraction. Dan yang keempat, algoritma design. Nah, oke, yang nanti Ibu jelaskan satu persatu ya, mungkin belum paham ya. Decomposition, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kalau kita ada permasalahan ya, permasalahan itu besar, banyak yang kita pikirkan, banyak rencana yang kita pikirkan dan dibuat kaget. Nanti kita perkecil. Contohnya seperti ini. Kalian mau melakukan atau membuat acara ulang tahun. Pernah kan? Ngadakan ulang tahun? Yang di pikiran kalian apa? Ibu tanya. Ah? Apa yang di pikiran kalian, nak? Untuk menyusun rencana ulang tahun tadi, untuk membuat rencana ulang tahun tadi apa? Ah? Apa? Menghias dekor ya. Menghias dekor. Terus apa lagi? Yang pertama apa lagi? Sebelum menghias dekor, pastinya apalah yang disiapkan sebelum membuat acara ulang tahun tuh? Pertama pasti kue, dekor. Oke, yang kesekian kalinya. Yang pertama apa, nak? Nah, pinter Aluna. Mengundang. Kita mikirkan dulu. Siapa yang nak kita undang? Pasti itu kan? Siapa lah yang nak kita undang? Kawan-kawan ini, be. Nah, itu kan pasti. Sudah kita mengundang. Apa lagi coba? Merencanakan apa lagi? Pasti kalau kita ada acara itu, undang ke tempat tidak? Nah, pasti ada tempat. Di mana di acaranya digunakan? Atau di gedung, atau di rumah, atau di halaman rumah. Pertama, undang. Siapa-siapa nak undang, rekapan itu nak ya. Yang kedua, itu tempat. Terus yang ketiga apa? Jam dan waktu kegiatan. Jam berapa, hari apa akan dilaksanakan ulang tahun. Pasti itu kan yang dipikirkan. Kemudian baru nyusun dekor tadi. Terus bagaimana bentuk kuenya. Benar tak? Nah, itulah berpikir decomposition itu. Maksudnya di sini dari pemikiran luas, berpikirnya panjang kan. Oh, aku kaget nak buat acara ulang tahun. Nak camano ya, apa dia dulu yang disusun? Banyak rinciannya, itu yang diomongkan dari umum ke khusus, diperkecil. Dari besar ke kecil. Nah, itu permasalahan yang dihadapi dengan berpikir decomposition. Paham? Ada pertanyaan? Paham ya? Nanti ada Ibu pertanyaan untuk kalian. Ada kuis. Yang kedua, pattern recognition. Mencari pola dalam masalah. Pattern recognition tuh nak ya. Apa nak? Coba. Pola. Pattern itu rumus atau pola. Pernah tak? Pasti di HP kalian ada tak? Sepas kita buka HP tuh pola-pola. Nah, pola atau sandi 1 2 3 4 5 sandiku nih, atau polanya 0 Z atau L itu pernah? Pastikan pakai itu ya. Contoh BHP Ibu ini nah. Nah, ada enggak polanya? Kalau enggak tahu pola ini terbuka enggak? Yang siapa yang tahu pola ini?
ibu. Nah, berarti yang tahu pola ini kita yang membuat pola. Ini yang dinamakan pola pattern recognition atau di laptop. Nah, contoh laptop Marwah tadi ada pinnya. Bisa enggak kecuali Marwah yang buka? Tidak bisa. Atau berangkas uang di rumah. Mamanya buat berangkas uang. Bisa enggak kamu nak maling? Tidak bisa. Itulah disebut pattern recognition. Atau di tengah jalan ada lampu merah, kuning, hijau. Lampu apa namanya itu, nak? Lampu lalu lintas. Kalau hijau apa nama? Jalan lagi. Kalau kuning? Hati-hati. Kalau merah? Nah, kode dah itu. Kalau lampu merah berarti kalian harus stop, berhenti. Kalau lampu kuning hati-hati. Kalau lampu hijau berarti disuruhnya jalan lagi. Paham yang disebut pattern recognition? Paham ya? Pinter semua. Yang ketiga, abstraction. Nah, abstraksi, nyata, terpercaya, akurat, abstraksi itu artinya. Abstraction mengabaikan hal yang tidak penting atau fokus pada inti. Coba ibu minjam. Ini apa? Pena. Bentuknya panjang. Bentuknya runcup atau runcing. Terus bisa dituliskan ke buku. Nah, terperinci tidak? Kenapa tidak terperinci? Terperinci tidak? Nah, kita sebutkan nak ya, identitas dari pena. Berbentuk panjang, melanjang, dan runcing di bawahnya. Identitas pena ada? Ini apa? Kertas. Apa bentuknya? Persegi. Pokoknya persegi. Bentuknya ada garis. Apa fungsinya? Tempat menulis. Terinci tidak? Kenapa? Siapa yang ngomong tidak? Siapa ngomong terinci? Nah, berarti yang ngomong terinci itu sudah paham. Mengapa ibu bilang begitu? Karena kalau kita menyebutkan suatu benda atau suatu hal yang dirincikan atau secara inti, itu disebut dengan abstraction. Kecuali, pena ini belinya di mana? Nah, ada keloro kan? Harganya berapa? Tidak tahu kan? Secara umum. Tapi kalau kita nyebutkan, oh pena ini bentuknya lonjong, panjang, dan runcing di bawahnya. Oh disebut dengan pena. Nah itu paham dengan abstraksi? Atau seperti ini. Sini Gilang. Yuk contoh barang kalau belum paham. Cak mana ciri Gilang? Pendek. Oke, tidak apa-apa lang ya. Terus rambutnya? Pendek, cepat. Tidak botak ini. Budi ya mana botak ini. Ada rambutnya ini. Terus, cak mana warna kulitnya? Putih. Disebut dengan Gilang. Nah, itu yang dia mengabstraksi. Intinya baina. Fokus pada tujuan hal bendanya. Bukan yang disebutkan bapaknya siapa? Kan. Siapa nama emaknya? Tidak ke Gilang. Paham? Jadi, abstraksi itu fokus pada inti. Paham ya? Dan yang terakhir, algorithm design. Nah, ini. Algorithm design. Artinya, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Artinya, kalau kita menghadapi suatu masalah atau kita akan melakukan sesuatu, ada runtutannya, nak. Runtutan tahu tidak? Langkah-langkah runtutan itu. Kamu buat mie gelas. Contoh. Cak mana dulu? Apa yang kamu lakukan ketika nak buat mie gelas? Siapkan? Siap cangkir. Sudah ada cangkir, apa lagi? Masukkan mie gelas. Sudah itu?
Tuh, taruhkan bumbunya. Sudah tuh? Masukkan air panas. Tunggu 5 menit sampai minyak medok. Terus dimakan. Itu yang dinamakan algoritma desain. Mudah? Paham? Coba lagi contoh barang. Cak mano caro Septi datang ke sekolah. Pertama, pasti bersepatu. Kedua, pamit dengan orang tua. Tidak tidak. Pasti tidak itu ya. Tidak pamit dengan orang tuanya pergi sekolah. Nah, harus pamit. Pamit ke orang tua, sudah pamit ke orang tua. Baru pergilah Septi berjalan selama 5 menit menuju ke sekolah. Akhirnya membuka pintu gerbang. Kemudian masuk ke dalam kelas, taruh tas, duduk yang rapi. Itu yang dinamakan runtutan algoritma desain. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan tentang ini? Awas kalau ibu suruh buat tugas nggak tahu. Ya? Tentang algoritma desain ini. Apa tadi algoritma desain? Urutan. Nah, intinya apa? Nah, urutan, runtutan, langkah-langkah kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pertama, decomposition tadi apa? Apa decomposition? Nah, pemecahan masalah dari yang besar ke yang kecil. Contohnya apa tadi? Rangkaian kita membuat rencana ulang tahun atau rencana pernikahan atau nak berlibur, itu dari yang kecil, yang besar dulu kita kerucutkan menjadi bagian yang kecil. Itu yang disebut dengan decomposition. Yang kedua, pattern recognition tadi apa? Seperti pola HP, seperti pola HP ada kodenya, seperti lampu lalu lintas, seperti berangkas uang dan lain. Kalau abstraction, contohnya seperti apa? Apa tadi contohnya? Berpikir secara kritis langsung ke inti. Misalkan apa contohnya tadi? Pena. Sebutkan identitas dari pena, barang yang dituju. Jangan langsung meluas, langsung mengerucut. Sedangkan yang ketiga, algoritma desain tadi apa? Langkah-langkah atau urutan dari suatu pengerjaan atau suatu permasalahan. Contohnya, masak mie tadi. Paham? Dah. Nah, cara membuat mie instan. Sudah Ibu kita bahas sama-sama tadi ya. Ini contoh apa tadi? Contoh apa dari 4 elemen itu tadi, decomposition tadi? Contoh dari berpikir komputasional tadi ada 4 kan? Pertama decomposition, yang kedua pattern recognition, yang ketiga abstraction dan algorithm design. Ini masuk ke mana? Masuk ke terakhir. Apa? Pinter Kalista. Algorithm design. Nah, algoritma adalah langkah-langkah logis yang disusun untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Memasak, melihat resep. Nah, kalau di dalam resep makanan itu ada langkah-langkahnya, nak ya. Pertama, kita siapkan bumbu-bumbu. Yang kedua, iris bawang merah, iris bawang putih. Yang ketiga, iris cabai, segala macam. Itu runtutan namanya, nak. Sudah itu baru masukkan tulang yang tidak dimasak ke dalam panci. Kita rebus, baru masukkan bumbu-bumbuan. Itu yang disebut dengan algoritma. Mencuci pakaian atau memakai seragam pakaian itu ada langkah-langkahnya semua. Nah, sementara kita sudah berada di penghujung dalam penyelesaian 4 elemen berpikir komputasional, ada evaluasi, bermain game Kahoot. Tapi sebelum Ibu melakukan suatu permainan, kamu kan sudah Ibu buat secara
Oh, masing-masing 3 orang. Ibu mau kalian sekarang buatlah apa runtutan dari algoritma desain tadi ya. Ini apa? Kau cuci kok, kau balik lagi, kau cuci. Sudah, rombongan alun. Sudah? Sudah, majulah. Ayo, cara membuat minuman kopi. Pertama, siapkan gelas dan sendok. Yang kedua, memasak air panas. Nah, tuangkan kopi dan gula ke dalam gelas secukupnya. Nah, kemudian masukkan air panas dan yang terakhir diaduk. Baru ditiup dulu, baru diminum. Oke, benar tak urutan algoritmanya? Benar, tepuk tangan untuk Maya dan kelompoknya. Selanjutnya siapa lagi mau maju? Alun, maju. Yuk, dengarkan yang lain ya. Cara, langkah-langkah. Membuat jus strawberry. Nah, ini panjang runtutannya pasti. Pertama, Cuci strawberry sampai bersih. nah, cuci strawberry sampai bersih. Yang kedua, Siapkan blender. siapkan blender. Ketiga, Masukkan strawberry masukkan strawberry dan gula, lalu blender. Nah, masukkan strawberry dan gulanya, lalu di blender. Yang keempat, siapkan cangkir dan tuangkan jus ke dalam. Nah, siapkan cangkir dan tuangkan jus yang sudah di blender tadi ke dalam cangkir. Benar tak urutan algoritmanya? Benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ada lagi yang mau maju? Kelompok ini, Galang, Gilang, ayo maju. Siapa mau presentasi? Dengarkan ya yang lainnya. Nggak ada. Sudah. Langkah-langkah memasak telur dadar. Yang lain dengarkan. Pertama, siapkan wajan. dan minyak. Siapkan wajan dan minyak goreng. Kemudian kocok telur. Dikasih bumbu dan gendum. Kalau di sini sudah itu baru tuangkan adonan telur tadi ke dalam wajan yang sudah panaskan, digoreng hingga matang kecoklatan, tiriskan dan ditaruh ke dalam piring saji. Telur dadar siap untuk disantap. Nah, begitu nak, benar tak? Benar, tapi kurang ya untuk kelompok ini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Daya, sudah semua presentasi? Dari tiap-tiap kelompok mengenai runtutan maupun langkah-langkah dari algoritma desain. Jadi Ibu tanya dulu, kita jadi sudah belajar, sudah Ibu jelaskan apa manfaat-manfaat dari kecerdasan dan coding artifisial. Kemudian ada 4 elemen dari berpikir komputasional. Apa saja tadi? Pertama, decomposition. Yang kedua, pattern recognition. Yang ketiga, abstraction. Dan yang terakhir, algorithm design. Paham ya maksudnya tadi? Decomposition tadi apa? Pemikiran dari yang luas ke kecil. Dari permasalahan yang lebar atau panjang atau permasalahannya itu formal atau luas atau umum. Kita kerucutkan lagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua itu pattern code atau pattern recognition. Itu artinya apa tadi? Mencari
pola atau kata sandi. Contohnya tadi AP. Dan yang ketiga, abstraction tadi apa? Mengabaikan hal-hal yang tidak penting, fokus pada yang intinya saja. Contohnya apa tadi? Identitas dari pena atau suatu barang. Yang terakhir, algorithm design. Apa itu tadi sudah kita bahas? Menyusun langkah-langkah atau urutan dari suatu kegiatan atau masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang Ibu ada permainan namanya Kahoot. Pernah dengar Kahoot? Belum pernah dengar Kahoot, nak ya? Kahoot merupakan suatu program permainan yang dapat kita permainkan bentuk dari coding. Nah, inilah. Coding berupa kode-kode dibuat dalam bentuk suatu permainan. Permainan game ini tujuannya yaitu tadi bentuk dari 4 elemen komputasional itu. Ibu kasih soalnya ada 10 soal. Kalian jawab per tim dan buka laptopnya masing-masing tiap grup. Yuk, sekarang kita buka laptop. Sudah nak buka Kahoot di Chrome? Nah ya, sudah temu Kahoot di dalam Chrome tadi ya. Ada pin di situ nak ya. Join game tadi pin. Ada pin, ibu buat pin di sini, kamu masukkan pin itu. Tunggu ya, pinnya belum keluar. Nah, masukkan 710048. Masukkan 710048. Sudah, kalau sudah enter. Kelompok 1 dan 2 sudah masuk ya. Kelompok 1 dan 2 sudah masuk. Kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok 2? Nah, kelompok 3, 4-nya mana? Belum masuk. Masuk dulu kelompok 3. Nah, kelompok 3 sudah masuk, kelompok 4. Kelompok 4. Nah, sudah masuk ya? Sudah ya? Siap? Siap, Ibu mulai. Ini mendengarkan dulu Ibu. Ini dengarkan instruksi coding ya, kecerdasan artifisial ini. Ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan tuh kalian jawab bisa seperti ini nak ya. Sungai terpanjang di Indonesia. A. Sungai Kapuas misalkan. B. Sungai Ogan. C. Sungai Musi. D. Sungai Mataram. Misalkan dari 4 itu jawabannya tadi A. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas itu di warna apa? Warna hijau. Berarti klik warna hijau. Mulai ya. Konsentrasi. Coba tepuk konsentrasi dulu, Pak. Tepuk konsentrasi. Mendengar, mengingat, fokus. Siap ya? Siap. Ini siapa jadi juara 1, 2, 3? Tiga, 2, 1. Perhatikan. Warna merah segitu. Berikut ini yang termasuk dalam proses berpikir komputasional adalah yang mana? Kalau membaca cepat berarti merah. Kalau jawaban yang kuning memecahkan masalah bagian kecil. Ingat tadi kan jawaban Ibu apa? Menghafal kode reprogram biru dan menyusul tabel periodik. Pilihlah warna apa? Warna apa pencet? Klik di warnanya, klik di warnanya. Nah, time up. Yang benar itu kuning, tidak ada yang menjawab. Yang menjawab cuma 1 salah pulau. Ini kelompok berapa yang jawab salah? Kelompok 4. Nah, kejinguan kan? Berikutnya. Berarti salah kalau Ibu? Salah. Kagak ada. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 salah pula. Nah, ini ya. Nomor 2, lagu kebangsaan negara kita adalah
Nah, pilihlah yang mana? Cepat, ini ada waktu ya. 15, 14, 13. Wah, benar semua ya. Kita juga rankingnya. Kelompok 2 yang pertama jawab. Nah, dengan nilai 927. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ada dua gitu. Pertanyaan selanjutnya. Lawan kata tinggi adalah? Lawan kata tinggi. Benar semua ya jawabannya. Tapi yang paling cepat kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke. Selanjutnya, sungai terpanjang di Indonesia adalah? Sembilan, 8, 7, 6. Ya. Salah. Yang benar jawabannya adalah Sungai Kapuas. Tidak ada yang menjawab benar. Sungai Musi itu sungai terpanjang di Sumatera Selatan, bukan di Indonesia. Selanjutnya, mata uang negara Cina adalah? Cepat. Diklik, bukan itu. Oke, benar semua ya. Mata uang negara Cina yuan. Siapa yang tercepat? Kelompok berapa? Kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke. Selanjutnya 6. Nama Menteri Pendidikan Indonesia sekarang. Nah. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang benar itu Abdul Mukti. Abdul Mukti. Kelompok siapa yang menjawab benar? Kelompok 1. Yeay, baru sekali. Selanjutnya. Nah, manakah yang merupakan contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Contoh algoritma, tadi sudah pernah. Kalau fokus pasti tahu jawabannya ini tadi. Apa? Nah ya. Berarti fokus semua ya. Semuanya benar kecuali satu. Ini kelompok siapa nih? Satu yang jawab salah. Oh, kelompok 2 masih enggak ya? Nah, kelompok 1. 9. Apa manfaat berpikir komputasional bagi siswa? Nah, apa manfaatnya tadi? Yo. Sudah Ibu jelaskan tadi. Yang fokus pasti tahu. Yang fokus pasti tahu. 2, 1. Habis. Ada 2 ya yang jawab benar ya. Kelompok berapa ya? Kelompok 1. Menangnya kelompok 1 nih. Terakhir, pertanyaan terakhir. Nah, jika kamu ingin membuat robot berjalan 5 langkah ke depan dan berbelok kanan disebut apa tadi? Perintah apa tadi? Perintah apa urutannya tadi? Sudah? Algoritma. Nah, sih kok yang menjawab algoritma kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, ya, peringkat 3 dimenangkan oleh kelompok 3. Mana kelompok 3? Nah, tepuk tangan kelompok 3. Kelompok. Yeay, tepuk tangan. Nomor 1 kelompok. Nah, kelompok 1 ya. Yang menang kelompok 1. Yang nomor 2, yang juara 2-nya menang kelompok 4. Kelompok 4 menang kelompok 4. Kelompok 3 juara 3. Kelompok 2 tidak dapat. Kita coba lagi ya.
Kita sudah belajar, sudah Ibu jelaskan tadi nih. Perhatikan manfaat dari berpikir komputasional. Ada 4 elemennya tadi, masih ingat? Apa saja komponennya tadi, Nak? Ada 4. Pertama apa, Dedi? Decomposition. Yang kedua, pattern recognition. Yang ketiga, abstraction. Dan yang terakhir, algoritma design. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu mau tanya. Setelah kalian mempelajari coding dan kecerdasan artifisial, khususnya modul 2. Modul 2 berpikir komputasional ini, kira-kira pendapat kalian gimana tentang soal ini? Pembelajaran ini. Seru tidak? Seru. Menarik? Senang tidak kamu belajar ini? Senang tidak belajar coding dan kecerdasan artifisial? Senang ya? Semangat tidak? Semangat. Karena kita menggunakan apa, Nak? Internet tadi. Karena kita menggunakan kecerdasan artifisial. Makanya kamu semangat belajar. Oke? Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari modul 3 mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial. Nanti Ibu jelaskan. Untuk di rumah, buat tugas per kelompok, buatlah runtutan dan langkah-langkah algoritma desain. Ya, kerjakan. Untuk minggu depan Ibu koreksi. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.